Hari ini adalah hari pernikahan anak keduaku yang paling meriah. Tapi, tunggu sampai kalian dengar pengumuman yang akan kubuat di tengah resepsi ini. Semua tamu akan terdiam, terutama putriku yang sulung. Kalian pasti bertanya-tanya, pengumuman apa yang bisa membuat seluruh resepsi pernikahan terdiam? Cerita ini dimulai dari 2 minggu yang lalu, ketika kehidupanku yang tenang tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan. Namaku Bu Siti Rahmawati. Usiaku sudah 55 tahun. Sudah 10 tahun aku menjanda setelah suamiku meninggal karena sakit jantung. Sejak saat itu, aku membesarkan kedua putriku sendirian dengan berjualan batik di pasar. Pekerjaanku memang sederhana, tapi cukup untuk membiayai hidup kami bertiga dan menyekolahkan anak-anakku sampai mereka bisa mandiri. Anak sulungku bernama Dewi, sekarang sudah berusia 28 tahun. Dia sudah menikah 3 tahun lalu dengan seorang pegawai swasta bernama Mas Agung. Mereka tinggal di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumahku. Pernikahan Dewi dulu sederhana saja, di rumah dengan tenda putih dan catering seadanya. Waktu itu aku hanya punya uang pas-pasan, tapi Dewi bilang dia mengerti dan tidak masalah. Anak keduaku bernama Rina, baru berusia 23 tahun. Dia bekerja sebagai admin di sebuah toko busana muslim. Rina itu anakku yang paling pengertian. Dia selalu membantu menjaga lapak batiku setiap hari Minggu dan tidak pernah mengeluh tentang kehidupan kami yang sederhana. Senyumnya yang tulus selalu menerangi hari-hariku. 2 minggu yang lalu, tepatnya hari Minggu sore, Rina datang ke rumah dengan seorang pemuda yang kukenali sebagai Budi. Mereka berdua datang dengan wajah cerah, tapi sedikit gugup. Aku sudah menduga apa yang akan mereka bicarakan. "Ibu, ini Budi. Ibu sudah kenal kan?" kata Rina sambil duduk di ruang tamu kecil kami. Rumah kami memang sederhana, hanya 3 kamar dengan ruang tamu yang tidak terlalu luas, tapi cukup untuk kami. "Iya nak, ibu ingat, Budi yang sering antar Rina pulang kan?" jawabku sambil tersenyum. Budi mengangguk sopan. Dia terlihat seperti pemuda yang baik, berpakaian rapi meski sederhana, dan cara bicaranya santun. "Assalamualaikum Bu Siti, maaf, baru sempat berkunjung dengan formal seperti ini." "Waalaikumsalam, tidak apa-apa nak, silakan duduk dengan nyaman." Rina menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang berbinar. "Bu, sebenarnya kami datang untuk minta restu. Budi sudah melamar saya, dan kami ingin menikah bulan depan. Kami sudah siap, Bu." Hatiku langsung terasa hangat mendengarnya. Rina sudah dewasa, dan sudah waktunya dia memiliki keluarga sendiri. Tapi, di sisi lain, aku langsung memikirkan biaya pernikahan. Aku tahu persis berapa uang yang kumiliki di rekening tabunganku. "Alhamdulillah nak, ibu senang sekali mendengarnya," kataku sambil menggenggam tangan Rina. "Tapi, maafkan ibu nak, ibu hanya bisa kasih pesta sederhana di rumah saja. Ibu tidak punya banyak uang seperti dulu waktu nikahkan kakakmu." Rina langsung menggeleng cepat. "Tidak apa-apa Bu, yang penting restu ibu. Kami juga tidak mau yang mewah-mewah kok. Di rumah dengan tenda putih saja sudah cukup. Yang penting keluarga dan teman-teman dekat bisa hadir." Budi menambahkan, "Betul Bu, kami juga sudah diskusi dan kami setuju untuk pesta sederhana saja. Nanti uang yang tersisa bisa buat modal usaha kami. Saya mau buka bengkel motor kecil-kecilan." Aku merasa lega mendengar pengertian mereka. Air mataku hampir keluar karena terharu. "Terima kasih nak, kalian berdua memang anak-anak yang baik. Baiklah, ibu restui kalian menikah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah." Rina memelukku erat dan aku bisa merasakan kebahagiaannya. Budi juga tersenyum lebar, lalu bersalaman denganku dengan hormat. Sore itu, kami mengobrol panjang tentang rencana pernikahan sederhana mereka. Rina ingin pesta di rumah, dengan catering soto dan nasi kotak untuk sekitar 100 tamu. Sederhana, tapi cukup untuk merayakan kebahagiaan mereka.
Malam itu, aku tidur dengan tenang. Kukira semuanya akan berjalan lancar. Kukira aku bisa menikahkan Rina dengan sederhana tapi penuh cinta, seperti yang dia inginkan. Tapi ternyata aku salah besar. Mimpi burukku dimulai keesokan harinya. Pagi itu, sekitar jam 10, Dewi datang ke rumahku dengan wajah yang tidak biasa. Biasanya dia datang dengan senyum, tapi pagi itu mukanya terlihat tegang. Mas Agung, suaminya, juga ikut. Sesuatu yang jarang terjadi di hari kerja. "Assalamualaikum, Bu," sapa Dewi dengan nada datar. Dia tidak memelukku seperti biasanya. "Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu seperti ada masalah?" tanyaku sambil mempersilakan mereka masuk. Dewi langsung duduk di sofa dengan posisi tegak. Mas Agung duduk di sebelahnya dengan tangan terlipat di dada. Ada aura tegang yang aneh di antara kami. "Bu, saya dengar dari Rina kemarin. Dia mau nikah bulan depan?" tanya Dewi langsung to the point. "Iya, alhamdulillah. Rina sudah dapat jodoh yang baik. Budi itu anak yang sopan dan punya pekerjaan tetap. Mereka mau pesta sederhana saja di rumah." "Sederhana?" potong Dewi dengan suara agak tinggi. "Ibu mau nikahkan Rina tapi pesta ala kadarnya. Itu memalukan, Bu." Aku terkejut mendengar nada bicaranya. "Dewi, kenapa kamu bicara seperti itu? Rina sendiri yang minta pesta sederhana. Dia tidak mau yang ribet." "Ibu tidak mengerti." Dewi berdiri dari duduknya, wajahnya memerah. "Dulu waktu saya menikah, pernikahan saya juga sederhana. Tenda putih di rumah, catering seadanya, tamu hanya keluarga dekat. Saya malu, Bu. Teman-teman kantor saya yang datang pasti membicarakan betapa sederhananya pernikahan saya." Mas Agung menambahkan dengan nada serius. "Betul, Bu. Waktu itu keluarga saya juga agak kecewa. Mereka pikir pernikahan kami akan lebih meriah. Aku merasa ada yang tidak beres dengan arah pembicaraan ini. Tapi waktu itu kalian bilang tidak apa-apa. Dewi sendiri yang bilang, mengerti kondisi ibu." "Iya, saya bilang mengerti karena saya sayang sama ibu. Tapi bukan berarti saya tidak malu, Bu." Dewi mulai mengeluarkan isi hatinya yang selama ini terpendam. "Sekarang adik saya mau nikah. Ibu harus kasih yang lebih baik dari pernikahan saya. Ini kesempatan ibu untuk menebus kesalahan waktu itu." Jantungku mulai berdegup tidak karuan. Aku tidak suka arah pembicaraan ini. "Dewi, ibu tidak punya banyak uang. Kamu tahu sendiri ibu cuma jualan batik. Uang tabungan ibu juga tidak banyak. Itu untuk biaya hidup ibu di masa tua nanti." "Berapa sih tabungan ibu?" tanya Dewi tiba-tiba. Aku ragu menjawab. "Kenapa kamu tanya?" "Berapa, Bu? Saya perlu tahu," desak Dewi. "Sekitar 80 juta. Itu hasil jualan batik selama 20 tahun, Nak. Ibu kumpulkan sedikit demi sedikit untuk..." "80 juta? Dewi memotong lagi. "Cukup kok, Bu. Kita bisa bikin pesta yang layak dengan uang segitu." Aku menggeleng cepat. "Tidak, Dewi. Itu uang untuk masa tua ibu. Untuk kalau ibu sakit, untuk biaya hidup ibu nanti, kalau sudah tidak bisa jualan lagi. Ibu tidak bisa menghabiskan semuanya untuk pesta." "Ibu sudah tua, tidak perlu banyak uang," bentak Dewi. Kata-katanya seperti tikaman pisau di hatiku. "Ibu kan nanti tinggal sama kami atau sama Rina. Untuk apa simpan uang sebanyak itu? Lebih baik dipakai untuk keperluan keluarga." Mas Agung ikut menambahkan. "Betul, Bu. Ini kewajiban ibu sebagai orang tua, memberikan pernikahan yang layak untuk anak. Masa iya anak sendiri dinikahkan ala kadarnya?" Aku terdiam. Hatiku sakit mendengar kata-kata mereka. Apakah aku egois karena ingin menyimpan uang untuk masa tuaku sendiri? Apakah aku ibu yang buruk karena tidak mau menghabiskan seluruh tabunganku untuk pesta pernikahan? "Dewi, Mas Agung, tolong mengerti. Rina sendiri yang minta sederhana. Dia tidak mau ibu keluar banyak uang. Rina itu masih muda, Bu. Dia belum tahu apa yang dia mau." Dewi semakin emosi. "Nanti, kalau dia sudah nikah dan lihat pernikahan teman-temannya yang lebih bagus, dia pasti menyesal. Dia pasti menyalahkan ibu." "Tapi, Dewi..." "Tidak ada tapi-tapian." Dewi tiba-tiba membuka tasnya.
Dia mengeluarkan tangannya dan mengulurkan ke arahku. "Mana kartu ATM Ibu?" Aku tersentak. Apa?" "Kartu ATM Ibu. Berikan ke saya. Saya yang akan urus semuanya. Saya yang akan siapkan pesta pernikahan yang layak untuk Rina." "Ibu, tidak usah pusing-pusing," kata Dewi dengan nada yang terdengar seperti perintah, bukan permintaan. "Dewi, Ibu tidak bisa." "Ibu, jangan egois," bentak Dewi lagi. "Ini untuk kebaikan keluarga kita. Jangan pikirkan diri sendiri." Mas Agung menambahkan dengan nada lebih lembut, tapi tetap menekan. "Bu, percaya sama kami. Kami yang lebih tahu apa yang terbaik. Ibu kan sudah tua, biar kami yang atur semuanya." Aku merasakan air mataku mulai menggenang. Hatiku hancur berkeping-keping. Anak kandungku sendiri bilang aku egois, mengatakan aku tua dan tidak perlu banyak uang. "Dewi, uang itu penting untuk Ibu. Kalau Ibu sakit, Ibu butuh biaya rumah sakit. Kalau Ibu sudah tidak bisa kerja, Ibu butuh uang untuk makan. Ibu tinggal sama kami yang akan jaga Ibu." Potong Dewi cepat. "Sekarang berikan kartu ATM-nya." Aku menggeleng pelan. "Ibu tidak bisa, Nak. Maafkan Ibu." Wajah Dewi berubah merah padam. Dia tiba-tiba melangkah cepat ke arahku dan meraih tasku yang tergantung di kursi. "Kalau Ibu tidak mau kasih, saya ambil sendiri." "Dewi, apa yang kamu lakukan?" teriakku sambil berusaha merebut tasku kembali. Tapi Dewi lebih cepat. Dia membuka dompetku dengan paksa dan mengambil kartu ATM-ku yang berwarna biru. "Ini dia." "Dewi, kembalikan." Aku mencoba merebut, tapi Mas Agung menghadangku. "Bu, sudahlah, ini untuk kebaikan bersama," kata Mas Agung sambil memegang bahuku dengan lembut tapi tegas, mencegahku mengejar Dewi. Dewi memasukkan kartu ATM-ku ke dalam tasnya dengan cepat. "Pinnya berapa, Bu?" Aku diam, tidak menjawab. Air mataku sudah mengalir di pipi. "Bu, kalau Ibu tidak kasih tahu, saya akan coba-coba terus sampai ketemu. Bisa-bisa ATM-nya kena blokir. Lebih baik Ibu kasih tahu sekarang," ancam Dewi. Dengan suara bergetar, aku menyebutkan PIN ATM-ku. Aku merasa seperti menyerahkan nyawaku sendiri. "Terima kasih, Bu. Ini semua untuk kebaikan Rina. Ibu akan lihat nanti pernikahan Rina akan jadi yang paling indah," kata Dewi sambil tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Mas Agung menambahkan, "Ibu tenang saja, nanti kami kembalikan sisanya kalau ada. Kalau sudah ada rejeki, kami ganti." Mereka berdua pergi meninggalkan rumahku. Aku terduduk lemas di sofa. Tanganku gemetar, hatiku remuk. Aku tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Anak kandungku sendiri mengambil kartu ATM-ku dengan paksa. Bilang aku egois, bilang aku tua dan tidak perlu banyak uang. Aku menangis sendirian di ruang tamu kecilku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku merasa tidak berdaya. Aku merasa seperti kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Dan dari situlah dimulai mimpi buruk yang sesungguhnya. Pesta pernikahan yang akan menguras seluruh tabunganku, bahkan lebih dari itu. Pesta yang akan membuatku bangkrut. Pesta yang diatur tanpa seizinku, tanpa persetujuanku, tanpa mempertimbangkan perasaanku. Tapi aku belum tahu seberapa parah situasinya. Aku belum tahu berapa banyak uang yang akan mereka habiskan. Aku belum tahu bahwa kartu ATM yang mereka ambil paksa itu akan menjadi tiket menuju kehancuran finansialku. Kalian pikir mengambil kartu ATM sudah cukup? Tunggu sampai kalian tahu berapa banyak uang yang mereka habiskan atas namaku. Minggu pertama setelah kartu ATM-ku diambil paksa oleh Dewi adalah minggu yang paling menyiksa dalam hidupku. Setiap hari, handphoneku terus berbunyi dengan notifikasi SMS dari bank, notifikasi transfer, notifikasi penarikan, notifikasi saldo yang terus berkurang dengan cepat. Hari Senin pagi, hanya sehari setelah kartu ATM-ku diambil, handphoneku berbunyi. Sebuah SMS dari bank masuk. "Transfer ke rekening PT Grand Ballroom Santika
sejumlah 50.000. Saldo rekening Anda, 30.000. Aku hampir jatuh dari kursi. 50 juta? Dalam satu hari? Tanganku gemetar memegang handphone. Jantungku berdebar sangat kencang sampai aku merasa sulit bernapas. Dengan tangan gemetar, aku langsung menelepon Dewi. Teleponnya diangkat setelah nada dering ketiga. "Halo Bu?" Suara Dewi terdengar ceria, sangat kontras dengan kondisiku yang hampir pingsan. "Dewi, ada transfer 50 juta dari rekening Ibu. Itu untuk apa?" Tanyaku dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Oh itu DP ballroom Bu. Saya sudah booking ballroom Hotel Santika untuk pesta Rina. Bagus banget loh Bu, muat 500 tamu." Jawab Dewi dengan ringan, seolah-olah dia baru saja beli es teh, bukan menghabiskan 50 juta rupiah. 50 juta? Teriakku tanpa sadar. "Dewi, di rekening Ibu hanya ada 80 juta. Sekarang tinggal 30 juta. Bagaimana Ibu hidup nanti?" "Tenang Bu, ini baru DP. Nanti pelunasan tinggal 150 juta lagi," kata Dewi, masih dengan nada santai. Aku merasa kepala pusing berputar-putar. 150 juta lagi? Dewi, kamu gila. Dari mana uang sebanyak itu? Ibu tidak punya uang sebanyak itu. "Bu, sudahlah. Ibu percaya saja sama saya. Nanti kami akan urus semuanya. Lagi pula ini kan untuk Rina. Masa iya adik kandung sendiri dinikahkan ala kadarnya? Nanti orang-orang bilang kita keluarga miskin," jawab Dewi, mulai dengan nada agak kesal. "Tapi Dewi, Rina sendiri yang minta sederhana. Dia tidak mau." "Iya, dia bilang begitu karena dia tidak mau membebani Ibu. Tapi percaya deh Bu, nanti kalau dia lihat ballroomnya, dia pasti senang." Potong Dewi cepat. "Dewi, batalkan saja. Ibu tidak sanggup bayar 150 juta. Itu uang dari mana?" Aku mulai panik. "Sudah tidak bisa dibatalkan Bu. DP tidak bisa dikembalikan. Sudah tertulis di kontrak," kata Dewi dengan nada final. "Sudah ya Bu, saya mau meeting dulu. Nanti saya kabari lagi perkembangannya." Telepon ditutup sepihak. Aku terduduk lemas di lantai. Jantungku sakit sekali. 50 juta hilang dalam sekejap. Dan masih ada 150 juta lagi yang harus dibayar. Dari mana aku akan dapat uang sebanyak itu? Aku menangis sejadi-jadinya siang itu. Tidak ada yang tahu kesedihanku. Tidak ada yang tahu kepanikanku. Aku sendirian di rumah kecilku, meratapi nasib malangku. Hari Selasa, notifikasi lain masuk. Transfer ke rekening butik label sejumlah 30.000. Saldo rekening Anda, 0. Rekeningku benar-benar kosong. 30 juta lagi hilang. Aku bahkan tidak tahu untuk apa. Aku menelepon Dewi lagi. Kali ini suaraku sudah lemah. Tidak ada tenaga lagi untuk berteriak. "Dewi, 30 juta lagi hilang dari rekening Ibu. Sekarang rekening Ibu kosong." "Benar-benar kosong, Nak," kataku dengan suara serak. "Oh, itu untuk gaun pengantin, Bu. Saya pesan gaun import dari Korea. Kualitasnya bagus banget. Rina pasti cantik pakai gaun itu," jawab Dewi dengan antusias, seolah tidak mendengar keputusasaan dalam suaraku. 30 juta untuk gaun? Aku tidak percaya dengan telingaku sendiri. "Iya Bu, ini kan sekali seumur hidup. Harus yang terbaik dong," jawab Dewi. "Oh iya Bu, besok saya mau pesan jas pengantin juga untuk Budi. Kira-kira 15 juta. Terus dekorasi pelaminan mungkin sekitar 40 juta. Foto dan video sinematik 25 juta. "Dewi, hentikan." Aku memotong dengan suara yang sudah hampir habis. "Rekening Ibu sudah kosong. Tidak ada uang lagi. Dari mana kamu mau bayar semua itu?" "Oh, tenang Bu. Saya sudah hubungi bank. Bisa kok pinjam uang dengan jaminan sertifikat rumah Ibu," jawab Dewi. Seolah-olah itu adalah solusi yang sangat masuk akal. Dunia terasa berhenti berputar. Apa? Sertifikat rumah Ibu?" "Iya Bu, rumah ini kan atas nama Ibu. Bisa digadaikan ke bank untuk pinjaman. Paling bisa dapat 200 juta. Cukup kok buat semua keperluan," jelas Dewi dengan ringan. "Tidak, Ibu tidak akan gadaikan rumah ini. Ini satu-satunya harta yang Ibu punya. Ini rumah warisan dari nenekmu. Ibu tidak akan..." "Bu,
Ibu terlalu berlebihan. Nanti kan bisa dicicil pelan-pelan. Rumahnya tidak akan hilang kok. Lagi pula, untuk apa rumah sebesar ini kalau ibu tinggal sendirian? Nanti juga ibu tinggal sama kami atau sama Rina. Potong Dewi lagi. Dewi, tolong. Kumohon, jangan lakukan ini. Aku memohon dengan air mata mengalir deras. Ini rumah ibu. Rumah kalian berdua waktu kecil. Rumah yang ayahmu tinggalkan untuk kita. Hening sejenak di seberang telepon. Aku pikir Dewi akan melunak mendengar permohonanku. Tapi yang keluar adalah, "Bu, ibu terlalu sentimental. Ini cuma rumah. Bisa dicari lagi nanti. Yang penting sekarang adalah masa depan Rina. Saya akan ke bank besok untuk proses pinjamannya. Ibu siapkan saja sertifikatnya." "Dewi, ibu tidak akan kasih sertifikat. Kalau ibu tidak kasih, saya akan ambil sendiri. Saya tahu sertifikatnya ada di lemari kayu di kamar ibu," ancam Dewi dengan nada dingin. Telepon ditutup lagi. Aku jatuh terduduk di lantai. Tubuhku lemas tidak bertenaga. Dewi tahu di mana sertifikat rumahku disimpan. Dia bisa datang kapan saja dan mengambilnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku pindahkan sertifikat rumahku ke tempat yang lebih tersembunyi, di dalam kardus pakaian lama di belakang lemari. Aku juga pasang rantai ekstra di pintu rumah. Aku ketakutan Dewi akan datang tengah malam dan mengambil sertifikatku. Hari Rabu pagi, Dewi datang ke rumahku bersama Mas Agung. Wajah mereka terlihat serius. "Bu, mana sertifikatnya?" tanya Dewi langsung, tanpa basa-basi. "Tidak ada. Ibu tidak akan kasih," jawabku sambil berdiri menghalangi jalan masuk ke kamar. "Bu, jangan bikin susah. Kami butuh itu untuk pinjaman bank. Ini demi Rina," kata Dewi mulai emosi. "Rina tidak tahu tentang semua ini kan?" tanyaku tiba-tiba. Dewi dan Mas Agung saling pandang. "Tidak perlu dia tahu, nanti dia malah tidak enak hati," jawab Dewi. "Jadi kamu mengatur pesta semahal ini tanpa Rina tahu? Kamu habiskan uang ibu tanpa dia tahu?" Aku mulai mengerti sekarang. "Ini surprise untuk dia, Bu. Dia pasti senang," kata Dewi membela diri. "Atau kamu yang senang bisa pamer ke teman-temanmu bahwa adikmu nikah mewah? Biar kamu tidak malu seperti waktu nikah dulu?" tanyaku dengan nada tajam yang tidak biasa keluar dari mulutku. Wajah Dewi memerah. Kena. Aku mengenai titik lemahnya. "Ibu tidak adil. Ibu lebih sayang Rina daripada saya," teriak Dewi tiba-tiba. "Bukan begitu, Dewi. Ibu sayang kalian berdua sama." "Bohong. Dulu ibu nikahkan saya ala kadarnya. Sekarang giliran Rina. Ibu juga mau nikahkan sederhana. Ibu tidak peduli perasaan saya yang malu." Dewi mulai menangis. Tapi aku tahu itu bukan air mata kesedihan. Itu air mata kemarahan dan kekecewaan yang sudah lama terpendam. Mas Agung memeluk Dewi, lalu menatapku dengan pandangan menyalahkan. "Bu, sebenarnya Dewi sudah lama sakit hati. Waktu nikah dulu, keluarga saya sempat mempertanyakan kenapa pestanya sangat sederhana. Mereka pikir keluarga kami tidak menghargai Dewi. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa keluarga ini bisa bikin pesta yang layak." Aku menatap Dewi dan Mas Agung dengan perasaan campur aduk. Sakit hati, kecewa, tapi di satu sisi juga merasa bersalah. Apakah benar aku telah menyakiti Dewi dengan pernikahan sederhananya dulu? Apakah aku memang ibu yang buruk? "Dewi, waktu itu ibu benar-benar tidak punya uang. Kamu sendiri yang bilang mengerti," kataku dengan suara lirih. "Saya bilang mengerti karena saya tidak mau tambah beban pikiran ibu. Tapi bukan berarti saya tidak sakit hati, Bu." Dewi mengusap air matanya kasar. "Sekarang saya cuma mau memastikan Rina tidak merasakan hal yang sama. Saya mau dia punya kenangan pernikahan yang indah. Tapi dengan cara menghabiskan semua uang ibu, bahkan mau gadaikan rumah ibu," tanyaku dengan nada putus asa. "Itu investasi untuk masa depan Rina, untuk kebahagiaan dia," jawab Dewi keras kepala. "Atau untuk kebanggaanmu sendiri?" tanyaku tajam. Dewi terdiam. Mas Agung menatapku dengan pandangan tidak suka. "Bu, saya pikir ibu terlalu egois. Ini tentang keluarga,
bukan tentang uang. Mudah sekali kamu bilang begitu, Mas Agung. Ini bukan uangmu yang dihabiskan, balasku. Aku jarang sekali bicara tajam kepada menantuku, tapi kali ini kesabaranku sudah habis. Mas Agung hendak membalas, tapi Dewi menggenggam tangannya. Sudahlah Mas, percuma bicara sama ibu. Ibu tidak akan mengerti. Mereka berbalik untuk pergi. Tapi sebelum keluar, Dewi berhenti dan menatapku. Bu, sertifikat rumah itu atau tidak, pesta tetap akan berjalan. Saya sudah terlanjur booking semuanya. Kalau ibu tidak kasih sertifikat, saya akan cari cara lain. Mungkin saya akan pinjam ke rentenir. Bunganya tinggi, tapi tidak apa-apa. Yang penting, pesta Rina jadi. Hatiku seperti ditikam mendengar kata rentenir. Aku tahu betul bagaimana bahayanya berurusan dengan rentenir. Bunga yang mencekik, penagihan yang kasar, bahkan bisa sampai mengancam nyawa. Jangan Dewi, jangan ke rentenir. Aku hampir berteriak. Kalau begitu kasih sertifikatnya, Bu. Pinjaman bank lebih aman daripada rentenir, kata Dewi dengan nada memaksa. Aku terjebak. Dua pilihan yang sama-sama buruk. Kalau aku kasih sertifikat, rumahku bisa hilang kalau tidak bisa bayar cicilan. Kalau aku tidak kasih, Dewi akan ke rentenir dan bisa celaka. Dengan berat hati, dengan air mata yang tidak berhenti mengalir, aku berjalan ke kamar. Aku mengeluarkan sertifikat rumahku dari dalam kardus pakaian lama. Tangan gemetar saat menyerahkannya kepada Dewi. Ini, tapi tolong nak, jaga baik-baik. Ini satu-satunya yang ibu punya, kataku dengan suara parau. Dewi mengambil sertifikat itu dengan cepat, seolah takut aku berubah pikiran. Terima kasih Bu, ibu tidak akan menyesal. Nanti ibu lihat sendiri, pesta Rina akan jadi yang paling indah. Semua orang akan memuji keluarga kita. Mereka pergi meninggalkan aku yang terduduk lemas di lantai. Sertifikat rumahku, rumah yang dibangun oleh almarhum suamiku dengan keringat dan darahnya, sekarang ada di tangan Dewi untuk digadaikan ke bank. Aku menangis sampai tidak ada air mata lagi yang keluar. Aku merasa seperti kehilangan segalanya. Uang tabungan habis, rumah akan digadaikan. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan rasa hormat dari anak kandungku sendiri. Hari Kamis, Dewi menelepon dengan nada riang. Bu, sudah approved. Bank kasih pinjaman 180 juta dengan jaminan rumah. Cicilan per bulannya 3 juta selama 5 tahun. Tidak terlalu berat kan? 3 juta per bulan. Dari mana aku akan dapat uang sebanyak itu? Penghasilanku dari jualan batik paling banter 2 juta sebulan. Itu pun kalau laris. Bagaimana aku bisa bayar cicilan 3 juta? Dewi, bagaimana ibu mau bayar cicilan sebanyak itu? Penghasilan ibu tidak sampai segitu, kataku dengan suara lemah. Tenang Bu, nanti kami bantu. Saya sama Mas Agung akan patungan tiap bulan. Ibu tinggal bayar 1 juta, kami yang 2 juta. Jawab Dewi dengan yakin. Aku ingin percaya. Aku ingin berharap mereka benar-benar akan membantu. Tapi ada perasaan tidak enak di hatiku. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang paling menyiksa. Hampir setiap hari, Dewi datang dengan berbagai katalog dan brosur. Katalog dekorasi, katalog catering, katalog bunga, katalog souvenir. Semuanya yang termahal, yang paling mewah. Bu, lihat ini. Dekorasinya pakai bunga mawar import dari Belanda. Warnanya cantik banget. 40 juta untuk dekorasi pelaminan dan aisel. Worth it deh, kata Dewi sambil menunjukkan brosur berwarna-warni. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Aku tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Terus ini Bu, cateringnya dari vendor yang terkenal. Menunya internasional buffet. Ada salmon, beef wellington, pasta carbonara. Per pax 150.000 untuk 500 tamu. Total 75 juta. Tapi worth it lah Bu. Tamu-tamu pasti puas. Lanjut Dewi dengan antusias. 75 juta untuk catering. Aku bahkan tidak pernah bayangkan angka sebesar itu untuk makanan. Foto dan videonya kami pesan yang paket sinematik. 25 juta. Mereka pakai drone segala Bu. Hasilnya pasti keren.
Nanti bisa dibuat video yang viral di Instagram, tambah Dewi lagi. Setiap angka yang disebutkan Dewi terasa seperti pukulan di perutku. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya sudah berjalan. Kontrak sudah ditandatangani. DP sudah dibayar. Hari Minggu, seminggu sebelum pernikahan, Rina datang ke rumahku. Wajahnya terlihat bingung dan cemas. "Bu, ada apa sebenarnya?" tanya Rina begitu masuk. Kak Dewi bilang, pesta pernikahan aku akan diadakan di Hotel Santika. "Bu, itu hotel bintang 5. Berapa biayanya?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak bisa bilang sejujurnya karena takut Rina akan membatalkan pernikahan dan merasa bersalah. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu senang bisa kasih yang terbaik untukmu," kataku sambil memaksakan senyum. "Tapi Bu, aku dan Budi sudah sepakat untuk pesta sederhana di rumah. Aku tidak mau membebani Ibu." Rina duduk di sebelahku dan menggenggam tanganku. "Bu, aku tahu kondisi keuangan Ibu. Aku tahu berapa penghasilan Ibu dari jualan batik. Ini pasti sangat memberatkan Ibu." Air mataku hampir keluar, tapi aku tahan. "Tidak, Nak. Ibu baik-baik saja. Ini yang Ibu mau." "Bohong, Bu. Ibu pasti dipaksa oleh Kak Dewi kan?" tanya Rina tajam. Anak ini memang yang paling peka di antara kedua putriku. Aku terdiam. Aku tidak bisa menjawab. "Bu, aku akan bicara sama Kak Dewi. Aku akan minta dia batalkan semuanya. Aku tidak rela Ibu sengsara gara-gara pesta pernikahanku," kata Rina dengan mata berkaca-kaca. "Jangan, Nak." Aku memegang tangannya erat. "Semuanya sudah terlanjur. DP tidak bisa dikembalikan. Kontrak sudah ditandatangani. Kalau dibatalkan sekarang, uangnya akan hilang percuma." "Tapi Bu, dengar, Nak. Ibu tidak mau kamu membatalkan pernikahan gara-gara ini. Kamu dan Budi sudah siap menikah. Jangan biarkan masalah ini merusak kebahagiaanmu," kataku dengan tegas. "Anggap saja ini hadiah terakhir dari Ibu untuk anaknya." Rina memelukku erat sambil menangis. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku." Aku mengusap rambutnya dengan lembut, seperti waktu dia masih kecil. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Ibu senang kamu bahagia." Tapi dalam hati, aku menangis sejadi-jadinya. Kenapa anak yang satu begitu egois, sementara yang satu begitu pengertian? Kenapa Dewi tidak bisa seperti Rina? Seminggu sebelum pernikahan, rumahku ramai dengan orang-orang yang datang mengantarkan barang. Gaun pengantin datang dalam kotak besar yang mewah. Ketika dibuka, gaun itu memang sangat cantik, putih berkilau dengan kristal-kristal Swarovski yang menempel di seluruh bagian. Tapi setiap kali melihat gaun itu, aku hanya bisa memikirkan angka 30 juta yang melayang untuk selembar kain. Jas pengantin untuk Budi juga datang. Warna abu-abu metalik dengan detail yang sangat rapi. 15 juta untuk jas yang mungkin hanya akan dipakai sekali seumur hidup. Dewi datang hampir setiap hari untuk mengawasi persiapan. Dia terlihat sangat excited, sangat bersemangat. Matanya berbinar setiap kali melihat barang-barang mewah yang datang. "Bu, lihat gaun ini. Cantik kan? Rina pasti seperti putri raja pakai gaun ini," kata Dewi sambil menyentuh gaun pengantin dengan hati-hati. Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hatiku bergumam, putri raja yang dibeli dengan air mata ibunya. "Oh iya, Bu, besok vendor dekorasi akan datang untuk survei venue. Ibu mau ikut?" tanya Dewi. "Tidak usah, Ibu percaya sama kamu," jawabku. Sebenarnya aku tidak sanggup melihat kemewahan yang akan dibiayai dengan kehancuran finansialku. Dewi terlihat senang dengan jawabanku. "Oke, Bu, nanti saya foto-foto dan kirim ke Ibu ya." Keesokan harinya, Dewi memang mengirim puluhan foto dari venue. Ballroom Hotel Santika memang sangat luas dan megah. Langit-langitnya tinggi dengan lampu kristal besar yang bergelantungan. Lantainya dari marmer putih yang mengkilap. Panggung pelaminannya besar dengan backdrop yang elegan. Setiap foto yang masuk terasa seperti tamparan di wajahku. Ini semua dibeli dengan uangku, dengan tabungan 20 tahunku, dengan rumah yang kugadaikan,
dengan masa depanku yang tidak pasti. 2 hari sebelum pernikahan, aku menerima surat dari bank. Isinya adalah rincian pinjaman dan jadwal cicilan. Cicilan pertama akan jatuh tempo bulan depan, 3 juta rupiah. Aku menatap angka itu dengan perasaan mual. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan bagaimana caranya membayar cicilan itu. Menjual perhiasan, aku hanya punya beberapa gelang emas peninggalan ibu yang sudah almarhum. Itu satu-satunya kenang-kenangan yang kupunya. Tapi mungkin harus dijual. Atau aku harus cari pekerjaan tambahan? Di usiaku yang sudah 55 tahun ini, siapa yang mau menerima aku bekerja? Dan pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang banyak dengan cepat? Pikiranku berputar-putar sampai aku merasa kepala sangat pusing. Akhirnya, aku tertidur dalam keadaan lelah dan stres. Sehari sebelum pernikahan, rumahku benar-benar ramai. Keluarga dari kedua belah pihak mulai berdatangan. Rina dan Budi mengadakan siraman dan midodareni, tradisi Jawa sebelum pernikahan. Rumahku yang kecil penuh sesak dengan orang. Dewi berkeliling dengan wajah sumringah, menyapa semua tamu, bercerita tentang betapa megahnya pesta besok. Besok di Hotel Santika, 500 tamu, dekorasi bunga import, catering internasional buffet. Dia bercerita dengan bangga kepada siapa saja yang mau mendengar. Beberapa keluarga menatapku dengan pandangan kagum. Wah, Bu Siti hebat ya, bisa kasih pesta semahal itu untuk anaknya. Aku hanya tersenyum pahit. Kalau saja mereka tahu harga yang harus kubayar untuk pesta itu. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Besok adalah hari H. Besok adalah hari di mana semua orang akan melihat kemewahan yang dibiayai dengan kehancuranku. Besok adalah hari di mana aku harus berpura-pura bahagia, sementara hatiku hancur berkeping-keping. Tapi, aku sudah membuat keputusan. Besok, di tengah pesta yang mewah itu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku akan memberitahu semua orang, ke-500 tamu itu, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tentang bagaimana uangku diambil paksa. Tentang bagaimana rumahku digadaikan tanpa persetujuanku. Tentang bagaimana aku dipaksa menanggung beban yang tidak kusanggupi. Aku sudah tidak peduli lagi dengan muka. Aku sudah tidak peduli kalau Dewi akan marah atau malu. Yang penting, kebenaran harus terungkap. Tidak bisa lagi aku berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Besok, semua orang akan tahu. Dan Dewi akan syok mengetahui bahwa aku berani membuka semua rahasianya di depan 500 tamu. Aku tidur malam itu dengan perasaan campur aduk. Takut, gugup, tapi juga ada rasa lega karena akhirnya aku akan mengatakan yang sebenarnya. 500 tamu, pesta 200 juta rupiah, dan satu pengumuman yang akan mengubah segalanya. Hari H tiba. Pagi itu aku bangun dengan perasaan berat. Tubuhku terasa lelah meskipun aku baru saja bangun tidur. Mungkin ini karena beberapa hari ini aku tidak bisa tidur nyenyak, terus memikirkan apa yang akan terjadi hari ini. Pukul 7 pagi, rumahku sudah ramai. Penata rias datang untuk merias Rina. Dewi sudah datang sejak subuh dengan wajah berseri-seri. Dia terlihat lebih excited daripada Rina sendiri, mempelai wanita. Bu, ibu harus siap-siap juga. Nanti pukul 10 kita harus sudah sampai di hotel untuk persiapan, kata Dewi sambil mondar-mandir mengatur ini itu. Aku hanya mengangguk. Aku mandi dan memakai kebaya yang sudah kupakai waktu pernikahan Dewi dulu. Kebaya coklat tua sederhana dengan kain batik. Tidak mewah, tapi rapi dan sopan. Ketika aku keluar dari kamar, Dewi langsung berkomentar, "Bu, kok pakai kebaya itu? Kebaya lama sekali, ibu tidak beli yang baru?" "Tidak perlu, ini masih bagus," jawabku singkat. Dewi menghela napas. "Ya sudahlah, yang penting ibu datang." Aku masuk ke kamar Rina. Dia sedang ditata rambutnya oleh penata rias. Wajahnya terlihat cantik dengan makeup yang natural, tapi matanya terlihat sedih. "Rina, kamu kenapa? Hari ini hari bahagiamu. Kenapa mukanya sedih begitu?" tanyaku
sambil duduk di sebelahnya. Rina menatapku melalui cermin. Bu, aku masih merasa bersalah. Aku tahu pesta ini sangat mahal. Aku tidak rela ibu. Shh, aku meletakkan jari di bibirnya. Hari ini hari kamu. Jangan pikirkan yang lain. Nikmati hari ini dengan bahagia bersama Budi. Rina memelukku erat. Aku sayang ibu, Bu. Terima kasih untuk semuanya. Air mataku hampir keluar, tapi aku tahan. Ibu juga sayang kamu, Nak. Pukul 10, kami semua berangkat ke Hotel Santika. Rina dan Budi naik mobil pengantin yang dihias dengan bunga-bunga putih. Aku, Dewi, dan Mas Agung naik mobil terpisah. Di dalam mobil, Dewi tidak berhenti bicara. Bu, nanti ibu lihat sendiri. Dekorasinya sudah selesai dipasang pagi ini. Bagus banget. Teman-teman kantor saya sudah bilang mau datang. Mereka pasti kagum. Aku hanya mendengarkan tanpa berkomentar. Pikiranku sudah tertuju pada apa yang akan kulakukan nanti. Pengumuman yang akan membuat semua terdiam. Sesampainya di hotel, aku benar-benar terkejut melihat kemegahan ballroom. Pintu masuknya dihiasi dengan gerbang bunga mawar putih yang sangat besar. Di dalam, langit-langit ballroom dipenuhi dengan kain putih yang menjuntai indah dengan lampu-lampu kristal kecil yang berkelap-kelip seperti bintang. Panggung pelaminannya sangat besar, seperti istana sungguhan dengan pilar-pilar putih dan bunga-bunga yang disusun dengan sangat rapi. Warna dominan putih dan gold membuat suasana terlihat sangat mewah dan elegan. Meja-meja untuk tamu sudah tertata rapi dengan taplak putih dan hiasan bunga di tengahnya. Setiap meja bisa memuat 10 orang. Ada 50 meja yang tersusun rapi di seluruh ballroom. Itu artinya memang benar 500 tamu. Bagus kan, Bu? Tanya Dewi sambil merangkul lenganku. Ini baru namanya pesta pernikahan yang layak. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap semua kemewahan ini dengan perasaan sakit. Setiap bunga, setiap hiasan, setiap detail, semua dibeli dengan air mataku. Dengan tabungan 20 tahunku. Dengan rumahku yang digadaikan. Tamu mulai berdatangan pukul 11. Mereka datang dengan pakaian terbaik mereka. Kebaya, batik, jas. Wajah mereka terlihat kagum melihat kemewahan pesta ini. Beberapa bahkan sempat berfoto di berbagai sudut ballroom sebelum acara dimulai. Wah, pestanya mewah sekali. Keluarga Bu Siti ternyata mampu ya. Dekorasinya seperti pernikahan artis. Komentar-komentar seperti itu terdengar di mana-mana. Aku hanya tersenyum tipis mendengarnya. Tunggu saja sampai mereka tahu kebenarannya. Dewi berkeliling menyapa tamu-tamu dengan wajah sangat bangga. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kakak dari mempelai wanita. Dan dengan bangga bercerita betapa susah payahnya dia mengatur pesta ini. Saya yang atur semuanya, dari booking venue, pilih dekorasi, pilih catering, semuanya, kata Dewi kepada sekelompok tamu. Ibu saya kan sudah tua, jadi saya yang ambil alih. Alhamdulillah, hasilnya memuaskan. Aku mendengar percakapan itu dari jauh. Hatiku panas. Dewi mengambil kredit untuk semua ini, seolah-olah dia yang membayar semuanya, seolah-olah aku tidak ada peran sama sekali. Beberapa tamu menghampiriku. Bu Siti, alhamdulillah ya pestanya meriah sekali. Pasti senang ya bisa kasih yang terbaik untuk Rina. Dewi memang anak yang berbakti ya, Bu. Mau repot-repot mengatur pesta semahal ini untuk adiknya. Bu Siti pasti bangga punya anak seperti Dewi. Setiap pujian untuk Dewi terasa seperti tusukan di hatiku. Mereka tidak tahu. Mereka semua tidak tahu yang sebenarnya. Pukul 12, acara resmi dimulai. Rina dan Budi masuk dengan diiringi musik yang merdu. Mereka berjalan di aisle yang dihiasi bunga-bunga putih di kanan kirinya menuju pelaminan. Wajah mereka berdua terlihat bahagia, meskipun aku bisa melihat ada sedikit kekhawatiran di mata Rina. Acara ijab kabul berlangsung dengan hikmat. Budi mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang dan jelas. Resmi, mereka menjadi suami istri. Semua tamu bertepuk tangan. Setelah itu, acara foto bersama keluarga. Aku berdiri di sebelah Rina dengan senyum
yang dipaksakan. Setiap kali flash kamera menyala, aku merasa seperti sedang difoto untuk kenang-kenangan terakhir kebahagiaan semu ini. Pukul 1, acara makan dimulai. Catering yang dipesan Dewi memang sangat mewah. Ada buffet panjang dengan berbagai macam makanan, dari makanan tradisional Indonesia sampai makanan western seperti pasta, beef Wellington, salmon panggang. Ada juga live cooking station di mana chef memasak steak dan seafood langsung di depan tamu. Tamu-tamu terlihat sangat puas. Mereka makan dengan lahap sambil terus memuji kemewahan pesta ini. Beberapa bahkan mengambil foto makanan untuk dipost di media sosial. Dewi duduk di meja kehormatan dengan wajah sumringah. Dia menikmati setiap pujian yang dilontarkan orang. Sesekali dia melirik ke arahku dengan senyum bangga, seolah mengatakan, "Lihat Bu, ini yang namanya pesta." Mas Agung juga terlihat senang. Dia bercakap-cakap dengan keluarga Budi dengan santai, bercerita tentang betapa bagusnya pesta ini. Aku duduk di kursi kehormatanku dengan perasaan gundah. Piring di depanku masih kosong. Aku tidak nafsu makan sama sekali. Perutku terasa mual setiap kali memikirkan harga makanan-makanan di buffet itu. 75 juta rupiah. Itu harga untuk makanan yang akan habis dalam beberapa jam. 75 juta yang bisa kupakai untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Pukul 2, MC naik ke panggung. Seorang MC profesional yang disewa khusus untuk acara ini. Dia mulai menghibur tamu dengan berbagai games dan kuis. Tamu-tamu tertawa-tawa menikmati hiburan. Kemudian MC mengumumkan, "Baik tamu undangan sekalian, sekarang kita akan masuk ke sesi sambutan dari keluarga. Pertama, kita persilakan Ibu dari mempelai wanita, Bu Siti Rahmawati, untuk memberikan sambutan." Hatiku langsung berdegup kencang. Ini dia, saatnya. Aku berdiri dari kursiku dengan kaki yang sedikit gemetar. Semua mata tertuju padaku. 500 pasang mata menatap ke arahku. Aku berjalan pelan menuju panggung. Setiap langkah terasa berat. Dewi menatapku dengan senyum. Dia pikir aku akan memberikan sambutan biasa. Ucapan terima kasih, doa untuk pengantin, hal-hal standar yang biasa diucapkan oleh ibu pengantin. Tapi dia salah, sangat salah. Aku menaiki tangga panggung dengan pelan. MC menyerahkan mikrofon kepadaku dengan senyum ramah. "Silakan, Bu Siti." Aku menerima mikrofon itu dengan tangan yang gemetar. Aku menatap ke 500 tamu yang duduk di depanku. Ada keluarga besar dari kedua belah pihak. Ada teman-teman Rina dan Budi. Ada teman-teman kantor Dewi. Ada tetangga-tetangga. Semua orang penting dalam hidup kami ada di sini. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini dia, saatnya mengatakan yang sebenarnya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Aku memulai dengan suara yang masih gemetar. Terima kasih kepada semua tamu yang sudah berkenan hadir di hari bahagia ini. Terima kasih sudah menyaksikan pernikahan anak kedua saya, Rina, dengan Budi. Sampai di sini, semuanya masih normal. Beberapa tamu mengangguk dan tersenyum. Pesta ini memang sangat mewah. Aku melanjutkan. Ballroom yang megah, dekorasi yang indah, makanan yang berlimpah. Semuanya terlihat sempurna, bukan? Tamu-tamu mengangguk. Beberapa bahkan bertepuk tangan kecil. Dan saya ingin menjelaskan kepada semua yang hadir di sini, siapa yang sebenarnya membayar semua ini. Suasana mulai berubah. Beberapa tamu mulai berbisik. Dewi yang tadinya tersenyum, sekarang wajahnya mulai pucat. Dia menatapku dengan mata membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang akan kukatakan. "Bukan putri saya Dewi yang membayar semua ini." Aku melanjutkan dengan suara yang mulai lebih stabil. "Bukan menantu saya Mas Agung, tapi saya, Bu Siti Rahmawati, yang membayar semua ini." Bisikan tamu semakin keras. Beberapa terlihat bingung. "Memang siapa yang mengira Dewi yang bayar?" bisik seseorang. "Tunggu, sepertinya ada yang tidak beres," bisik yang lain. Aku melanjutkan. "Tapi saya ingin semua tahu, bagaimana caranya saya membayar pesta yang menghabiskan 200 juta rupiah ini.
Suara 200 juta membuat seluruh ballroom mendadak hening. Bahkan, musik latar yang tadinya mengalun pelan sekarang dimatikan. Semua orang menatap ke arahku dengan penuh perhatian.